Selamat datang dan selamat bergabung di Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Triwahyuni dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Haji dan Umroh yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Dan saya akan menjelaskan tentang sejarah Rasulullah SAW di Jabal Sur. Gua Sur adalah sebuah gua yang terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Taif. Gua Sur berada di salah satu puncak Jabal Sur, sebuah gunung yang cukup tinggi, terjal, dan berbatuan. Struktur dan bentuk gunung ini menyulitkan para peziarah untuk mendaki sampai ke Gua Sur. Bahkan, upaya pendakian tersebut sering mendatangkan bahaya dan korban jiwa. Gua ini mempunyai 2 pintu masuk, yang terletak di bagian depan dan bagian belakang. Sepintas kilas, bentuk gua ini menyerupai bentuk kuali. Sejarah Gua Sur sangat erat kaitannya dengan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Di dalam Gua Sur inilah Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dan beristirahat selama 3 hari dalam perjalanan hijrah tersebut. Sejarah hijrah sendiri dimulai pada tahun 622 Masehi, ketika kaum kafir Quraisy sudah sampai kepada puncak kedengkian dan kemarahan. Mereka melihat perkembangan ajaran Islam yang semakin pesat di kalangan suku Quraisy sendiri. Bahkan telah pula memiliki basis yang kuat di kota Yasrib atau Madinah. Dalam musyawarah yang panjang dan alot di Darun Nadwah, para pemuka Quraisy akhirnya memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Algojo yang akan melakukan pembunuhan adalah para pemuda perkasa yang berasal dari tiap-tiap kabilah Quraisy, yang dilengkapi dengan sebilah pedang tajam. Para pemuda ini disuruh untuk melakukan pembunuhan secara serempak dan bersama-sama. Hal ini bertujuan agar Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak berani untuk menuntut balas, sebab semua kabilah Quraisy terlihat dalam pembunuhan tersebut. Rencana busuk kaum kafir Quraisy tersebut atas izin dan pertolongan Allah akhirnya tercium oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendapat izin dari Allah untuk melaksanakan hijrah ke Madinah dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pada malam hari yang telah ditetapkan, para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dari segala penjuru. Rasulullah menyadari hal itu dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Lewat tengah malam, Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat perbaringan dan memakai selimut yang biasa beliau gunakan. Malam sudah semakin larut. Para pemuda kafir Quraisy mencoba mengintip dari sebuah celah ke tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat ada sesosok tubuh yang tertidur di tempat tidurnya. Mereka pun merasa aman, karena sang Nabi masih berada di tempatnya. Selang beberapa saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan para pemuda itu tertidur. Akhirnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq bisa menyelinap keluar dan pergi meninggalkan kota Mekah. Mereka berdua bertolak mengambil arah selatan menuju Gua Sur. Sesampainya di Gua Sur, mereka pun beristirahat di dalamnya. Mengetahui bahwa buruan dari kaum kafir Quraisy telah tiada, mereka memerintahkan seluruh kaum kafir Quraisy untuk mencari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ke berbagai tempat. Dan mereka mendekati Gua Sur.
Mereka menghunus pedang sambil mengelilingi Gua Sur dan mencari dengan penuh selidik ke segenap penjuru. Abu Bakar Asy-Siddiq berkeringat dan menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pun tidak berhenti berdoa dan merapatkan tubuhnya kepada Abu Bakar Asy-Siddiq seraya berbisik di telinga Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Jangan bersedih, Allah bersama kita." Pada saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di Jabal Sur, berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarang laba-laba yang tebal menutupi mulut gua, sehingga Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak terlihat dari luar gua. Setelah itu, seekor merpati membuat sarang di depan gua dan membuat kesan tidak mungkin ada orang berada di dalam gua tersebut. Hewan-hewan inilah yang membuat para kaum kafir terkecoh dengan menghentikan pencarian Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar suara kaum kafir Quraisy telah kembali ke tempat semula, kepercayaan dan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu bertambah besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa mengucap takbir sebagai tanda syukur kepadanya. Selama persembunyian di Gua Sur, Abu Bakar Asy-Siddiq selalu melayani Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW tertidur di pangkuannya, ia disengat binatang dari sebuah lubang yang ia tutupi. Kemudian Abu Bakar menahan sakit sekuat-kuatnya hingga meneteskan air mata, dan air mata itu pun jatuh di wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meludahi lukanya. Dalam sekejap rasa sakit tersebut hilang. Dan inilah sejarah perjuangan Rasulullah SAW di Gua Sur. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.